saya Deoni Ivanka dari kelompok 1 akan membahas bentuk kepemilikan bisnis. Beberapa pengertian bisnis yang dapat dikatakan bahwa bisnis memiliki pengertian suatu kegiatan yang dilakukan badan ataupun seseorang dengan menawarkan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba dari hasil penjualan barang atau jasa tersebut. Jenis-jenis atau bentuk dari kepemilikan bisnis ini diantaranya sebagai berikut. 1. Jumlah modal yang dimiliki maupun diperlukan untuk memulai usaha. 2. Kemungkinan penambahan modal yang dibutuhkan. 3. Metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. 4. Rencana pembagian laba. 5. Rencana penentuan tanggung jawab. 6. Besar kecilnya risiko yang dihadapi. 7. Bentuk kepemimpinan. 8. Tanggung jawab terhadap utang dan piutang. Saya Eka Celestari, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. B. Beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintahan. Beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau Badan Milik Negara merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh negara. BUMN dikelola oleh kementerian dan bertugas memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang masing-masing, mulai dari sektor ekonomi, keuangan, perbankan, jasa, transportasi, konstruksi, layanan telekomunikasi, energi, minyak bumi dan gas, pelabuhan, pesawat, kesehatan, dan masih banyak lagi. Tidak dapat dipungkiri, BUMN memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan perusahaan swasta antara lain sebagai berikut. 1. Usaha bersifat membantu pemerintahan dalam membangun fasilitas publik. Menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara. 1. Usaha bersifat membantu pemerintah dalam membangun fasilitas publik. 2. Menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai. 2. Menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara. 3. Melaksanakan kebijakan strategis pemerintahan. 4. Tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber pemerintahan dalam. 2. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah atau PAD. Ciri-ciri dari BUMD antara lain sebagai berikut. 1. BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah. 2. Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya. 3. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD. 4. BUMD dipimpin oleh seorang direksi yang bisa diangkat atau diberhentikan kepala daerah, seperti bupati, wali kota, atau gubernur. 5. Segala resiko
yang terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah. 6. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara. 7. Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional. 8. Tidak semata-mata mencari keuntungan karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, tujuan BUMD tidak mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin, tapi dengan modal sekecil mungkin. 9. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah. Dan yang ke-10, BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non-bank. Yang kesimpulan dari materi di atas yaitu kegiatan ekonomi yang menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi tidak digunakan lagi. Sudah menjadi kegiatan utama yang dilakukan di suatu negara. Indonesia sebagian kecil daripada banyaknya negara yang menerapkan usaha-usaha bisnis untuk menjalankan kegiatan perekonomiannya. Tidak hanya di Indonesia, contoh di negara maju yang menerapkan usaha bisnis adalah Amerika. Bisnis adalah suatu kegiatan atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk perseorangan. Kepemilikan persekutuan dan perseroan terbatas. Dalam bisnis juga ada bisnis yang besar maupun kecil. Semuanya memiliki kelebihan atau kekurangan. Kesuksesan dalam berbisnis dapat dilihat dari usaha apa saja yang dilakukan pembisnis dalam mencapai target dan tujuan. Dan sarannya, demikianlah yang dapat kami uraikan tentang bentuk kepemilikan bisnis. Kami menyarankan kepada para pembaca makalah ini yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bentuk kepemilikan bisnis untuk mencari referensi melalui berbagai media yang ada. Karena dalam penulisan makalah sekian, terima kasih.